ya aku tuh gemes gini. Maksudnya gini, oke lah kita mah belak-belakan aja lah ya, maksudnya ibaratnya gini. Sebagai negara muslim terbesar di seluruh dunia itu kan Indonesia ya, Katanya. ya. Menurut data ya, statistik. aku belum ngitung sendiri soalnya, nggak bisa ngitung juga sih. Kata data statistik begitu. Kan dari kitabnya juga Al-Quran itu mengatakan bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, Mas koreksi itu hadis. Oh, hadis. Oke. Pak hadis ya. Tapi kan itu bagian, kalau hadis kan katanya sabda kan. Sabda. Nah, bagus. berarti itu kan kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, berarti yang jadi pertanyaan aku, kenapa banyak sampah di mana-mana? Apakah emang tidak beriman secara atau gimana ya? Aku juga nggak paham. Nah, yang aku bingungin, negara-negara yang mungkin agamanya tidak begitu kental seperti di luar negeri kayak Swiss atau di mana gitu, Prancis itu, New Zealand itu kan bersih tuh. Nah, katanya juga belum pernah kesana soalnya. bener katanya itu bersih gitu ya. Tapi kalau misalkan ngelihat dari semua orang yang udah pernah kesana gitu kan, wah, testimoninya begitu kan, testimoninya seperti itu, bagus. Jangan jauh-jauh lah, yang terdekat aja Singapura. Nah, katanya bersih sih, ya bersih, katanya enak, tertata rapi gitu kan, ngikutin aturan. Nah, problemnya itu sebenarnya apa gitu? Ya, problemnya kan sebenarnya kan kebiasaan, kebersihan itu kan dari kebiasaan kan. Nah, bisa nggak kita ngikutin kebiasaan orang-orang yang sana? Iya, sebenarnya. Apa sebenarnya? Sebenarnya gini kan, kita ini kan satu pengen apa dulu, misalnya pengen bersih. Nah gini, sebenarnya kalau pengen bersih semuanya tuh bersih mas, bersih di rumahnya masing-masing. Nah, buang sampahnya itu, ya itu kan dari kebiasaan sih teh. Kebiasaan. Kan aku tuh ngeliat nih setiap kali di jalan ya, aku pernah lihat di salah satu tempat daerah itu di jalan gorong-gorong itu kan, misalkan nih gorong-gorong gedenya 1 meter, tingginya misalkan 2 meter. Tapi tahu apa yang terjadi? Ternyata si gorong-gorong itu endapkan, yang namanya gorong-gorong tuh endapan lumpurnya banyak ya. Dan itu air bisa sampai keluar gitu. Itu bukan kondisi saat banjir, hujan bisa keluar. Kebayang gimana kalau hujan gitu kan? Pasti bakal naik ke atas air tuh kan. Nah, yang aku lihat di situ banyak sampah gitu di situ. Terus orang-orang tuh biasa aja gitu, merasa bahwa ya ini mah bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawabnya orang di sekitar situ, atau orang sekitarnya situ juga mungkin ini bukan tanggung jawab saya, dan ini mungkin orang yang rumahnya dekat sama daerah itu, walaupun dia di daerah situ ya, tapi letak titik rumahnya itu mungkin bukan di situ. Terus mungkin orang yang di depan rumahnya juga mungkin ini mah bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawabnya pemerintah. Nah, mungkin pemerintah juga dia punya kerjaan yang lain gitu, tidak punya kerjaan lain atau bingung bekerja atau gimana? Iya, itu makanya saya juga bingung. Nah, itu masalahnya seperti apa? Apakah yang saya utarakan itu emang seperti itu, ataukah gimana gitu? Bingung. Soalnya gini, jadi sekarang kan misalkan sekarang nih musim kemarau ya, yang aku tuh bener-bener kesel gitu setiap kali jalan, kan aku sering jalan juga sama kan aku suka ngomel gitu, ngeliat selokan tuh dangkal di mana-mana. Oke, selokannya bersih gitu, dangkal tapi dangkal, nggak ada yang namanya pengerukan atau setidaknya kalau maintenance lah. Sebenarnya kan semuanya butuh maintenance ya, apapun itu semuanya butuh maintenance. Kayak rumah kita kalau nggak di maintenance setiap hari itu pasti kan nggak bakalan bertahan lama gitu. Nah, harusnya kan di maintenance atau diambilin tuh lumpur-lumpurnya. Jadi nanti ketika hujan itu datang, nah si lingkungan itu udah siap gitu. Siap untuk apa? Untuk menerima atau menampung air yang akan turun. Nah, jadi yang akan terjadi apa? Jalan jadi lancar, tidak tergenang oleh air. Tapi pada kenyataannya setiap hujan, memang debit airnya kan karena udah lama gak hujan tuh, pas hujan debit airnya emang tinggi gitu kan, wah tinggi banget, pasti banjir. Oke lah, banjirnya tuh mungkin hitungannya berapa menit lah ya, tapi kan tetap aja ada genangan air, itu susah mau kemana-mana, kita harus nunggu surut dulu. Banjir atau genangan air tuh? Nah,
sebenarnya definisi banjir itu seperti apa sih? Apakah harus berhari-hari, berjam-jam, atau cuma hitungan menit? Nah, aku juga nggak tahu apakah itu genangan air atau banjir. Jadi ini teh ibaratnya mah satu orang yang bingung tentang permasalahan sekitar ketemu orang yang bingung lagi. Jadi Nah. dua orang bingung yang sedang ngobrol. Bingung merubahnya harus dari mana kan gitu ya. Iya, itu. Ya maksudnya kan gini, kalau misalkan aku mikir sebenarnya ketika lingkungan itu dibuat, kan yang namanya komplek itu kan dibuat ya, perumahan itu dibuat. Apakah hanya dibuat rumah saja tanpa memikirkan si pembuangan airnya ini kemana dan pembuangan sampahnya itu kemana? Aku tuh mikir gini, kenapa setiap perumahan yang dibuat hanya rumah dan jalan saja? Maksudnya yang aku lihat, kan aku tuh sering banget tuh keliling kan nyari rumah gitu. Yang mereka pikirkan tuh hanya rumah dan jalan. Sedangkan selokan, saluran air sama sampah itu nggak diprioritaskan gitu. Sedangkan ketika rumah dan jalan itu sudah jadi, yang akan terkena dampaknya itu kan ketika lingkungan itu sudah berlangsung, sampah itu banyak menggunung, itu kan malah jadi problem gitu. Harusnya nih ya, yang unek-unek aku yang harus dipersiapkan tuh yaitu saluran air harus benar, setidaknya harus development ya. Airnya harus benar. Jadi setiap pembuangan air kotor itu harus ada penyaringan gitu dari semua rumah-rumah itu. Harus ada penyaringan. Ya, jadi developer ya, pembangun ya, dibikin perumahan itu tuh ada ya masalahnya ada standarnya enggak? Iya. Misalnya untuk pengusaha ya properti ya, developer gitu kan, ketika dia membangun perumahan ada enggak standar khususnya dari pemerintahan gitu. Karena kan teh kalau misalnya mengharapkan masyarakat sekarang, kalau misalnya kita ini dah kesadaran masyarakatnya udah tahu kan benar nih, kesadaran masyarakat akan tentang kebersihan itu minim, atau mungkinnya dia sadar tentang kebersihan tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena saking kompleksnya kan. Makanya rata-rata memperhatikan kebersihan rumahnya sendiri ya, karena kalau kebersihan orang lain mungkin kompleks atau mungkin bingung harus memulai dari mana. Nah, satu-satunya cara yang mempunyai kewenangan itu kan. Nah, kan kita kan belum tahu nih SOP-nya gimana sih kalau bikin perumahan itu, standar undang-undangnya gimana. Tapi kan Teteh kan pernah baca tuh anggaran pembelian sampah dan sebagainya itu kan ada kan waktu itu ya baca. Benar, waktu itu pernah baca tuh tentang anggaran pembelian kotak sampah, terus pembelian sapu. Wah, itu gila, miliaran itu lumayan. Ya, puluhan miliar. Tapi pada kenyataannya itu ya kan permasalahan gini teh, kan kita pernah tuh yang waktu di rumah yang tua itu yang 14 tahun nggak ditinggalin, terus kita tinggal di sana kan sampahnya menggunung kan, bukan tumpukan sampah tapi gunungan sampah karena nutupin pohon mangga ya waktu itu kan, nutupin pohon mangga, nutupin pagar, dan itu tingginya sampai leher aku. Nah terus kan kita tuh nyewa jasa pembuangan sampah kan. Iya. Nah, aku mikir ini mereka buang kemana tuh? Buang kemana kan? Iya. Bener, gunungan sampah itu buang kemana ya? Nah, permasalahannya kan sampah yang dibuang itu dipindahkan. Hanya dipindahkan kan. Jadi problemnya kan jadi ibaratnya mah udah kayak anyaman. Iya kan? Iya. Dari sana sini. Iya, dari sana sini benar. Dia nyam. Dari sana sini. Sebenarnya kalau untuk politisi nih, ngelihat hasil kerjanya, yang paling sederhana aja, yang bisa dilihat aja, masalah statistik kemiskinan dan sebagainya itu kan relatif lah ya. Semuanya ada pembenarannya, ada indeks pengukuran. Tapi kan kalau dilihat dari kerapian kota, lingkungan itu kan bisa dilihat langsung dan dirasakan. Ya kan, kalau dia ingin mencari suara yang lebih banyak, prestasi, misalnya dia prestasi dari apa nggak rendah, tapi kan kalau masyarakat melihat lingkungan jadi bersih, petugas kebersihan selalu ada, itu kan prestasi kan itu kan. Iya, betul. Ya kayak dulu lah, kota Bandung kan dulu rapi tuh. Rapi, parkir nggak
nggak ada parkir liar lah di alun-alun dulu Jalan tuh ya, alun itu, itu beneran rapi bersih. Nah sekarang aku malam-malam ke alun-alun, Beda yang kan? namanya tahu yang ada tulisan alun-alun Bandung kalau malam itu, waduh banyak parkir liar dan bayarnya 5.000. Kebayang itu berapa puluh motor tukang parkir dapat uangnya. Ya masalahnya kan nggak dilanjutkan program yang bagus-bagus, nggak tahu kenapa ya. Misalnya ganti pemerintahan, ganti kepala apa istilahnya, Ganti wali kota, kebijakan. gubernur, itu kadang-kadang harusnya kan program yang bagus dilanjutkan, habis itu dia mewujudkan program yang dia canangkan sendiri. Jadi nggak, Jadi tidak Jadi gini. membiarkan. ketika dia mewujudkan program dia sendiri, ide gagasan mereka sendiri, nah, tapi mengabaikan program yang sebelumnya bagus, berarti kan permasalahan yang dulu harusnya udah tuntas kembali ke nol kan. Iya. Ya makanya di situ kan permasalahan jadi ibaratnya mah yang satu tadinya harusnya beres jadi masalah baru Iya. kan gitu. Ya contohnya kalau kita keliling ke taman-taman kota kan banyak yang rusak, banyak yang nggak tertata kan gitu. Iya betul. Harusnya kan dijaga dan dipelihara, Betul. harusnya kan begitu. Ya kalau misalkan kalau aku aja ke Saparua nih, Hmm. emang mungkin SDM-nya juga sih. Jadi setiap kali pagi kita kan datang tuh ke sana jam 5 pagi. Hmm. Nah, pasti yang namanya petugas kebersihan tuh yang di tribun itu nyapu, sampahnya banyak. Karena aku mikir, nih ya, di depan tribun itu ada tong sampah. Tapi orang-orang Ada tidak 6. nggak buang sampah di situ kan. Iya, tapi Tapi kan- orang tuh naruhnya di atas tribunnya. Ya artinya kan kesadaran masyarakat kan kurang. Iya. Nah tapi kan ada petugas kebersihan kan. Ada. Ya solusinya itu sih. Ketika masyarakat kesadarannya kurang, ya peran pemerintah di situ kan menggantikan kan. Tapi Iya. kalau nggak begitu ya, Tapi kan kalau misalkan gini, kalau aku mikirnya gini, ketika sebagai kita pribadi naruh sampah di kotak sampah, berarti kita tuh memberikan si pekerja kebersihan itu membersihkan yang lain gitu, ibaratnya kayak ya harusnya begitu. jadi Tapi kan ya kesadaran sekarang kan untuk saat ini kan kurang ke arah sana. Makanya sih sebenarnya kalau berarti kan benar-benar kelihatan kan pendidikan kita boleh dikatakan ya, walaupun kita bukan ahli pendidikan ya, ya gagal lah ya. Ya kan harusnya tentang kebersihan, buang sampah pada tempatnya diajarin dari TK dan SD dah. iya sih, Jadi fokusnya bukan baca tulis aja, jadi etika, belajar terus mengantri kan dari belajar situ. Masalahnya kan si tenaga pengajar itu mungkin produk lama kan. mungkin produk lama atau Nah, mungkin dari produk lama sehingga dia juga belum tentu melakukan kebiasaan yang sama. oh iya Ngerti nggak? Kan kebiasaan itu bisa diajarkan kalau dia sudah melakukannya kan. iya benar. Kan harusnya kan memang tentang belajar mengantri, buang sampah pada tempatnya, itu kan sebenarnya harusnya kebiasaan. Ya kan, cuma kan bukan ajaran ya. bukan Maksudnya, ajaran, bukan tapi kurikulum. Itu kebiasaan. Tapi kalau seandainya memang kebiasaan itu susah diajarkan, ya harus dijadikan kurikulum. Iya. Ya berarti Jadi sebenarnya kurikulum. kalau menurut aku pribadi sih, entah itu mau produk lama, entah itu mau produk baru, kalau emang ajaran yang saat ini tidak efektif, seharusnya kan diterapkan lah ajaran-ajaran baru itu. Ya udahlah, nggak perlu baca tulis dulu. Soalnya gini loh, kan tingkatan sekolah tuh ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Tuh kan ada berapa tahapan. Kan sebenarnya baca tulis itu bisa tuh di SD kan. Di SD pun nggak perlu harus kelas 1 lah. Maksudnya kelas 1 pun nggak perlu harus bisa belajar baca tulis juga nggak apa-apa gitu. Karena kan sebenarnya itu mah bisa di TK sama PAUD tuh bisa kan gini, misalkan diajarin, ayo kita buang sampah pada tempatnya. Pasti kan ada yang namanya kotak sampah tuh ada tulisan. Ya kan namanya tempat sampah gitu kan. Secara tidak langsung mereka tuh kan melihat tuh huruf-huruf itu. Pasti mereka kebayang di otak. Walaupun mereka nggak tahu. Istilahnya secara tidak langsung belajar baca ya. Iya, secara tidak langsung belajar baca meskipun tidak diajarkan gitu. Tapi kan pasti yang namanya otak itu kan terserap tuh. Oh, ini tempat sampah, tulisannya kayak gini. Kayak gitu. Terus
ya setidaknya diajarin lah buang sampah atau kita tuh memilah sampah atau gimana. Aku juga masih PR sih kalau buat memilah sampah ya, karena emang sampah di Jangan sini ke arah sana dulu lah. Yang penting mah kebersihannya gimana dulu. Kan pengolahan sampah itu setelah sampah terkumpul, Iya, baru bisa dipilah. Mm-mm. Kalau misalnya langsung dipilah juga rumit. Buang sampah pada tempatnya aja belum, Ya, kemudian ya, tiba-tiba langsung ya, dipilah. kalau ke situ masih berat lah ya. Ya setidaknya buang sampah pada tempatnya dulu aja. Makanya ketika misalnya sampahnya kemanain, misalnya ke area khusus pembuangan sampah, nah dari situ baru dipilah dulu. Mm-mm. Dan kadang gini, sama belajar mengantri juga. Kadang aku pernah waktu itu ngantri nih. Waktu mau masuk bus, tahu ngantri bus? Bus apa? Bus teman bus. Oh. Nah, itu kan udah ngantri tuh. Tiba-tiba ada orang bikin antrian baru, jadi cabang tuh. Jadi satu pintu, 2 cabang. Yang harusnya saya masuk duluan, ada ibu-ibu masuk gitu kan. Kenapa? Mungkin dia berusaha pengen untuk mendapatkan tempat duduk yang nyaman buat dia. Tapi kan satu sisi ini loh, maksudnya udah ada antrian gitu, udah terjadi, antrian tuh sudah terjadi. Harusnya kan dia bikin antrian dong di belakang, tapi enggak, dia bikin antrian baru gitu. Jadi kayak nyerobot kayak gitu. Nah itu yang aku juga, loh kok kenapa gitu loh. Ini tuh maksudnya tempat umum, buat ngantri aja susah. Mungkin pikiran dia juga saya perjalanan jauh gitu kan. Kalau tidak dapat ya kelihatan lah ya, ibaratnya negara gimana. berkembangnya ya. Benar. Aku di situ kok sampai segitunya, maksudnya dia masih muda gitu kan. Ya itu aku juga ngantri lah setidaknya gitu, toh ada orang pasti bakal turun gitu. Kalau nggak kebagian tempat duduk, ya gimana lah caranya bisa duduk di bawah atau berdiri atau gimana gitu kan. Ya namanya tempat umum ya harus kita bareng-bareng. Itu ya banyak banget problemnya. Aku juga di situ masih kayak ngelihat gitu, apakah orang itu juga mikir, apakah orang itu mikir misalnya, wah ya kenapa tadi saya nggak ngantri ya, apakah ada terjadi penyesalan itu gitu, ataukah ya udahlah biarin, ini mah namanya juga tempat umum, cepet-cepet udah biasanya juga kayak gitu ya itu. Atau mungkin kayak gitu kali ya. Gitu juga. Iya. Entah apa yang mereka pikirkan kan nggak tahu juga. Iya makanya, karena kepala orang kita nggak tahu. Ya cuman maksudnya aku ya intinya kan kebiasaan. Contohnya gini lah, tapi kalau orang Indonesia nih ke Singapura dia ngikutin aturan yang ada kan. Iya betul, nah itu iya. Berarti kan sebenarnya peraturan itu mungkin ya, kayak sistemnya yang harus dibenahi kan. Lihat di Jepang juga bisa gini, wah di Jepang itu bagus antri ya. Tapi yang lucu katanya ini ya, di Jepang itu wastafel tulisannya bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jepang. Bukan bahasa atau Jepang bahasa ya. Inggris. Tulisannya apa ya? Bukan tempat cuci kaki ya. Mungkin saking yang sering melakukan pelanggaran orang Indonesia itu gimana sampai ada tulisan bukan cuci kaki ya. Atau mungkin sebenarnya bukan orang Indonesia, karena Indonesia kan Asia, ini bisa kayak atau nggak tahu lah ya, tapi kan kenyataannya itu tulisannya tulisan Indonesia kan ya. Kan lucu, berarti Indonesia sebenarnya udah mendunia mas. terkenal. Ya makanya sebenarnya kan kalau ini kan sebenarnya tentang tertib ya kan. Kebersihan, tata kota, itu kan sebenarnya urusan dunia ya. Iya betul. Nah urusan dunia, berarti yang harus memimpin siapapun boleh. Siapapun yang menerapkan, siapa aja yang mau menerapkan ketertiban itu, tugasnya masing-masing lah. Gitulah. Untuk spiritual ya kita masing-masing belajar ke orang yang emang ahli spiritual. Tapi kalau untuk tata kota ya kita belajar ke ahli tata kota. Nah kita ini kadang-kadang dihubung-hubungkan kayak dulu lah waktu zaman Ridwan Kamil kan. Apa? Kan waktu diangkot nih, ada ibu bilang apa? Waktu Ridwan Kamil merapikan trotoar apa, ada yang komen gini, untuk apa bikin kayak gitu, rapihin tempat kayak gitu, mendingan dipakai sedekah katanya gitu atau apa gitu. Nah jadi cara berpikirnya ya harusnya tugas yang berbeda kan itu. Iya. Maksudnya pemerintah tugasnya mungkin infrastruktur, sedekah, zakatnya ada urusannya, seperti misalnya Badan Amil Zakat Indonesia, atau banyak lah ya, urusannya kan beda lagi. Ya itu makanya. Ibaratnya kalau di Indonesia mah secara sederhana lah, tangan kanan ngambil air, tangan kiri nyebokin kan gitu. Iya. Ya kan bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Ya gitu. Nah kadang-kadang kita
orang yang melakukan tugas memang tugasnya seperti itu dihubungkan ke hal yang lain. Nah itu kadang masyarakat kita tuh gitu ya. Tapi kadang juga gini, satu orang itu kayak harus bisa kayak ibaratnya presiden aja. Presiden tuh kan yang harus semuanya gitu bisa, sedangkan padahal itu presiden tuh kan cuman memberikan apa ya atau tidak kali ya, pelaksana gitu kan. Ya kalau idealnya memang semua presiden harus semuanya bisa. Iya, idealnya. tapi maksudnya kan di bawahnya itu kan misalkan ada menteri-menterinya tuh kan, berarti ada wali kota, ada gubernur, terus ada pejabat-pejabat pegawainya di bawah-bawahnya itu kan ada dinas. tuh. Yang paling bawah RT RW-nya itu kan udah ada tuh. Kenapa maksudnya mungkin presiden udah memberikan wewenang A, tiba-tiba ke bawahnya bisa jadi Z tuh. Wow. Ya entahlah, makanya kita harus tahu teh. Gimana tuh sebenarnya apa yang terjadi sih? Nah, kita nggak tahu kan apa yang terjadi kan sebenarnya. Makanya kita harus masuk di dalamnya. Ya, gimana cara masuk ke dalamnya? Antara dua kita mau ikut terbawa arusnya atau kita membuat jalur arus yang lain. Kalau melawan arus kan sebenarnya susah juga kan? Enggak, salmon bisa. Oh, salmon bisa ya. Berarti kita jadikan salmon. Kan sebenarnya gini. Bunyi apa itu? Jadi kan memang permasalahan di kita tuh kan kompleks banget kan? Kompleks. Iya betul. Kompleks. Bukan kompleks. Ya kalau kata Mas memang gini lah. Kalau kita bingung ya dimulai dari pendidikan aja dulu. Ya gini. Kalau HP nih ya. HP kan dari awalnya telepon rumah ya. Ya kan ya. Sebelum ada handphone genggaman telepon rumah. Ya, telepon rumah enggak semuanya punya. Tapi kan atau enggak dari hatong mungkin ya. Emang dulu pakai hatong? Oh ya, ada yang zaman hatong musim kan dulu yang dari hatong yang bisa kayak di film Dono itu loh. 1, 2, 3. Yang kayak film Dono itu kan ada. Dulu kan ibaratnya medsosnya kan di situ, kenalan orang di situ. Emang iya dulu kayak gitu. Makanya bukannya pakai telepon umum? Enggak, setelah itu baru ketika ada telepon rumah, mulailah ke telepon rumah, terus ada telepon umum. Oh gitu tahapannya. Ya, bukan telepon rumah dulu baru hatong? Enggak, hatong dulu. Yakin? Iya. Iya. Atau mungkin beriringan. Soalnya yang aku tahu mah dulu telepon umum. Nah, belum lahir mungkin ya. Hatong aku belum tahu. Nah, hatong aku tahu. Atau mungkin berbarengan saat itulah ya mungkin. Nah terus mulai ke handphone monoponik kan. Oh ya, yang bunyinya HP-nya besar. Iya. Lama-lama dulu karena dulu HP-nya tuh kan nggak ada tuh yang namanya musikan ya. Dengernya tuh dengerin HP gitu loh. Nenek. Seneng banget. Terus ada itu dari monoponik ke poliponik ya. Nah kan dari poliponik baru muncullah BBM ya kan ya. Iya. Terus ke Android. Artinya kan tahapan teknologinya itu kan bener jelas kan. Ada tahapan. Ada tahapannya dari monoponik ke poliponik ke BBM ke Android. Tapi tahapan pendidikan kita dari dulu perasaan sama. Nggak ada tahapannya ya. Kan padahal kita harus menyesuaikan dengan teknologi kan. Contohnya lah dari dulu SD kita belajarnya papan tulis, duduk di bangku, sama kan? Iya. Harusnya kan ketika zaman berubah harusnya berubah kan? Iya harusnya. Ya menurut pribadi kan harusnya berubah. Harusnya. Ini kan tetap sama. Tetap kayak gitu, sama. Mejanya tetap sama, duduk di bangku, belajar di dalam kelas. Artinya kan nggak ada perubahan. Ya makanya sampai orang tuh lebih percaya Mbah Google daripada guru kan. Ya kadang-kadang lebih pintar dari Mbah Google kan. Gurunya juga mungkin ada Mbah Google juga nih. Ya makanya Pak Baliut sebenarnya sekarang tuh. Jadi Babeliut ya. Runyam lah permasalahannya begitu. Problematika. Iya. Ya mungkin kalau kata buku mah katanya ini pendidikan tuh apa ya? Kayak bank katanya. Oh. Ya, jadi kita tuh cuman dapat itu ya didepositin dari guru, materinya tuh cuman gitu ya kan. Tapi kan kalau sekarang ngelihat tuh misalkan nih mungkin kita kelas 1 misalkan nih kita udah SMP ya kan. Ketika pelajaran kalau anaknya kreatif mungkin dia akan nyari tuh pelajaran di Google tuh banyak ya,
dari bahasa manapun ada gitu kan. Nah kan kebayang tuh kalau misalkan gurunya nggak update tuh kan, ketika tiba-tiba anaknya karena materi yang sudah di SMP itu sudah dia kuasai misalkan, dia nanya hal yang lebih tingginya lagi, itu kan bisa jadi problem ya. Iya, tapi kan gini teh, kurikulum sekarang kan namanya kurikulum apa sih? Merdeka. Nah iya, kurikulum merdeka. Merdeka. Kan kalau dari bahasanya kan merdeka. Harusnya merdeka dong. Harus merdeka kan harusnya ya. Itulah yang mudah-mudahan. Nah merdeka tuh gimana? Nggak tahu. Kan setiap kementerian setiap menteri ganti kan kurikulumnya ganti ya. Iya. Nih korban kurikulum nih saya. Dulu tadi emang kurikulum apa? Dulu tuh waktu SMP atau SMA, bukan kurikulum nih, ujian nasional, korban ujian nasional. Kan nggak waktu SMP itu. Oh kan ya, dari ya, 2004 ya. Yang tadinya lulus tuh kan sekolah kan harusnya yang meluluskan. Tapi ini kan nasional. Negara kan yang meluluskan. Kebayang tuh korban itu gara-gara beritanya juga ramai ya, ada yang bunuh diri juga katanya dulu ya. Oh nggak tahu tuh kalau bunuh diri, soalnya stres. Ada yang udah ini, bukan bunuh diri, ada yang sudah keterima di universitas tapi ternama tapi sekolahnya nggak lulus ya. Itu benar. Sama aku juga sempet tuh sampai banyak yang ujian ulang ya. Aku salah satunya karena nggak lulus. Udah keterima di mana tuh bidannya? Iya. Enggak kan dari SMP ke SMA. Ya, SMP ke SMA. Itu aku udah keterima tuh di SMA. Padahal SMA-nya udah keterima di SMA favorit ya. Tapi ternyata nggak lulus SMP-nya. Itu kan bagong. menarik. Itu beneran lah dan aku sampai kaget. Hah, kok nggak bisa lulus gitu kan? Ternyata guru juga pada bingung tuh. Dan ternyata yang nggak lulus tuh banyak, Mas. Ya, guru juga bingung kenapa muridnya nggak lulus. Iya, maksudnya sampai banyak banget gitu yang nggak lulus karena kan emang peralihan ya. Yang tadinya harusnya sekolah yang meluluskan, ini negara yang meluluskan. Iya. Sedangkan selama 3 tahun itu kan sekolah yang ngajarin. Kenapa tiba-tiba negara yang harus melulus? Mungkin standarnya ya. Iya. Standar negara. Harusnya mah ada ujian negara juga ya. Ada ujian dari kelulusan sekolah, kemudian ujian negara. Nah, ujian negara harusnya fleksibel. Harusnya mungkin ya kalau kita iseng ngehayal gitu ya. Jadi misalnya kita lulus SMP, mau ujian negara kapan? Terserah, bebas. Nah kan gitu ya. Nanti dapat ijazahnya 2, ijazah sekolah, sama provinsi, ijazah negara. Buang-buang APBN dong. Ini lucu banget itu. Ya mudah-mudahan nih kita lihat ya, kan nanti politik ya. Nanti tahun depan kan ya pemilu. Ya programnya apa? Program dari setiap masing-masing calon tuh apa kan? Ya kadang-kadang kan kita nggak tahu deh programnya apa. Tapi kan nih mungkin programnya bagus ya kan. Tapi yang jelas mah gini lah, biar nggak ngulang dari nol, kalau bisa mah yang melanjutkan. Ya masalah presiden sebelumnya bagus atau enggak. Tapi apa emang yakin pokoknya program yang bagus harus dilanjutkan aja. Ya contohnya IKN itu harus dilanjutkan. Ya masalah IKN itu bagus atau enggak, tapi kan itu anggarannya udah keluar. Iya, harus dilanjutkan aja. Jangan sampai mangkrak. Enggak boleh lah ada candi-candi lainnya ya. Jangan sampai jadi candi lagi. Iya, candi baru ya. Iya. Ya harusnya dilanjutkan itu. Masalah itu bagus atau enggak ya lanjutkan. Masalah bagus atau enggak karena kan misalkan investor misalkan udah masuk ya kan, dana udah keluar ya kan, buang-buang gitu kan. Kalau misalkan dilanjutkan kan setidaknya berguna lah ya. Bisa digunakan gitu. Entah itu bagus walaupun misalnya banyak problemnya, banyak permasalahan nih proyek IKN, berarti harus dibenerin kan. Nah, itu tugas presiden kan, bukan ditinggalkan. Betul. Misalnya wah ini banyak masalah kita tinggalkan, ya siapapun bisa jadi presiden kalau gitu kan. Iyalah, saya juga bisa nih. Kan kita milih presiden tuh supaya bisa menyelesaikan masalah kan. Iya, harusnya. Iya. Oh, masalahnya di sini. Oke, kita perbaiki. Kayak misalnya harga minyak goreng gini-gini ya, tugas menteri yang berhubungan kan harus gimana caranya supaya minyak goreng normal. Iya. Bukan jawabannya impor. Oh, ini kita harus ya gimana ya, kayak gitu mah. Ya, apa ya itu mah gimana ya. Jadi kita tuh kadang-kadang nggak ngerti ya, karena mungkin kita nggak jadi menterinya. Iya, karena mungkin kita juga nggak tahu kerjanya nggak tahu kerjanya gimana. Kalau misalnya solusinya impor, ya itu mah ya justru kan
menteri berarti itu gini kan misalkan ya, ketika minyak langka minyak tanah atau minyak sayur langka ya kan, yang harus dicari itu kan produsennya ya. Ya, sama problemnya apa? Ya, problemnya di mana? Bukannya ketika minyak sayur langka harga mahal, terus udah gampang nanti saya impor. Nah, contoh gini lah teh. Apa? Misalnya kita keluarga jangan mikirin inilah, mikirin negara dulu lah ya. Yap. Maksudnya Gimana? orientasinya ke yang kecil aja dulu kan. Oke, antar. Kalau kata Misalnya keluarga. Agim gitu kan. Gimana? Mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yang pertama tuh mulai dari diri sendiri. Oke. Mulai dari yang kecil, Oke. mulai dari sekarang. Oke. Nah, contohnya kita keluarga. Misalnya kita punya sawah 10 hektar. Iya. Terus tiba-tiba gagal nih panennya. Mm-mm. Kata istrinya, Bapak, ini sawah panen kita sedikit gagal ya. Udah nggak apa-apa, kita tinggal beli aja beras. Itu mah nambah masalah baru dong. Iya kan, harus ya ibaratnya kayak gitu kan. Iya, ya kalau mikir ya bener sih. Iya, Misalkan nih, memang benar tinggal beli beras, tapi kan itu mengeluarkan biaya lagi Nah, ya. itu masalah kan jadinya. Jadi maksudnya Harusnya kan, pengeluaran oh lagi. gimana nih caranya supaya nggak gagal panen kan gitu Ya ya. harusnya dicari nih. Oh, Dicari ternyata pengeluaran pupuknya ini. harus diganti. Biar panennya jadi subur. Jadi subur. Oh, ternyata airnya kurang kita nih. Berarti harus pengairannya air ditambahin gitu kan, harusnya gitu ya. Itu loh yang harus dilihat tuh. Atau enggak, oh ternyata ada hama gitu kan. Gimana hamanya? Berarti harus, ya itu yang harus diperbaiki. Ternyata kan ketika semuanya itu problem-problem itu diperbaiki, jadi subur tuh sawahnya. Ya harusnya kan gitu. Gimana caranya supaya sawahnya tidak gagal panen, bukan jadi beli beras kan? Iya. Nanti kalau misalkan beli beras, panen ditanamin lagi, gagal lagi, beli lagi. Itu mah buang-buang. Ya, itulah unik lah di kita. Iya, harusnya seperti itu ya. Mantap guys. Mantap. Jadi gimana? Mau nyalonin? Nyalonin apa? Saya mencalonkan diri sebagai komentator. Cuman bisanya komentar, belum bisa eksekusi. Tapi kan ketika kita melihat nih permasalahan sekitar itu kan jadi insight ya untuk pikiran kita. Ya memang harus begitu sih. Minimal kita sadar bahwa sekitar kita harus beresin dulu kan. Iya, tapi iya emang harus sadar kita beresin gitu. Sadaran dulu. Oke. Sedikit demi sedikit. Tapi pada kenyataannya ya itu ya, memang kesadaran diri itu gimana sih, harus dibangun kesadaran diri, karena kan dari diri sendiri. Terus kalau diri sendirinya nggak sadar, Nah kayak itu mana? repot juga. Nah, Satu-satunya cara berarti dari luar kan. nah dari luar Contohnya lagi nih, kita nggak tahu jalan. kita harus nanya dong sama orang lain. Nah, kita harus nanya ke orang lain. Oh, Gunakan GPS, Nah. gunakan penduduk sekitar. Nah, harusnya kan begitu, tanya kan. Kalau penduduk sekitar tidak tahu atau kita malu, berarti pakai map kan. Iya. Nah, map itu ibaratnya sistem kan ya. Iya. Nah, panduan. Nah, berarti kita memang kalau kita merasa kesadaran masyarakat minim, ya udah buat panduannya. Iya kan? Biar nggak nyasar. Ya, misalnya contohnya tadi lah tentang kebersihan harus gimana, peraturannya harus gimana gitu. Ya berarti kalau di masyarakat itu kan mungkin pejabat yang terendah itu dari RT ya. Iya kan? Ya. Maksudnya ya kan dari RT kan, maksudnya harusnya dari RT dong. Ya gitu aja man, kalau RT nggak bisa, RW nggak bisa, lurah nggak bisa, ya ke atas Presiden. terus. Lama-lama presiden makin bingung. Lampung aja presiden yang Lampung ini. presiden. Gimana sih ini orang Lampung? Oh, ini nih orang Lampung, gimana sih orang Lampung ini? Saya bucek. Parah sih. Tahu gimana Lampung? Udah maju Mas? Nggak tahu dah. Lampung sama Indramayu sama tahu kasusnya. Aduh. Nih kalau pulang ke Indramayu, waduh jalan teh luar biasa. Aduhai, kalau kata Mas Fatimah goyang dompet. Iya, goyang dompet, jalannya goyang dompet. Ayo waktu kemarin ke Kuningan gimana? Wah, anjay, Kuningan tuh jalannya bagus banget. Bagus ya. Itu mungkin jalan-jalan yang kita lewati ya, jalan-jalan yang gak kita lewati mungkin nggak tahu ya. Tapi kemarin Kuningan bagus ya. Iya Tempat sih, kalau wisata jalan ke Telaga Nila ya. Telaga Nila oke lah, jalannya Terus bagus. ke Telaga Biru. Atau mungkin karena ini ya, Tolnya gimana tol Cisumdawu? Cisumdawu. Wih, keren ya. Enak banget itu ke tol Cisumdawu, luar biasa.
enak banget. Memang benar ya, infrastruktur tuh ya harus dibenerin Iya, ya. kebayang waktu dulu ya, sebelum ada tol Cisumdawu, dari Bandung itu harus nguriling kalau pengen naik lewat tol tuh, harus nguriling Keluar Cikopo ya dulu deh. Masuk nggak akan masuk ini tol Buah Batu. Dari tol Buah Batu kita ke arah Paster, ke arah Jakarta. Nah dari situ ke Cikampek tuh, Cikampek tuh kan. Cikopo masuk tol Cikopo. Nah dari Cikopo tuh baru ke Cipali kan, arah Cipali. Jauh banget itu Palimanan. Terus sampai sana itu berapa jam coba bayangin? Enggak ya, kemarin cuma 2 jam kurang ya. Iya. Cirebon. Itu juga santai kan jalannya? Kecepatan berapa Mas? Gila santai. Aku kecepatannya 100 ya. 100. Itu gak santai bro, 100 karena masih sepi. Kerasa ya. santai. Kalau misalkan udah rame, nggak mungkin kecepatan segitu. Harus paling kecepatannya 60 atau 80 lah. Maksimal 80 lah. Tapi kemarin tuh, wih gila. Kalau ke tol Cisumdawu tuh udah jam 8 kurang ya. Basuk. Jam 8 berangkat kan jam 6-an ya. Apa sih maksudnya? Berangkat jam 6 pagi ya. Berangkat tuh jam 6. Nyampe Sampai sana jam 8 kurang. Iya. 7.45 ya, cepet sih kata siapa. Itu bagus banget, gila pemandangannya, gunung-gunung ya. Terus emang jalannya ini ya nanjak, berkelok emang gitu, tapi bagus ya, bagus. 3 kota ya Man, Cirebon, Kuningan, Majalengka. Iya, sehari itu bisa 3 kota, bisa 3 daerah lah ya. Wah itu kalau difokusin pembangunan wisata kayaknya bagus tuh. Karena kan orang kesana kan bisa langsung ke 3 kota kan? Bener, bisa ke Cirebon, Majalengka, Kuningan. Nah itu bisa jadi. Diproyeksikan tuh. Nah, tuh calon-calon ini apa? Gubernur baru. Iya. Jadi nih, program bisa tuh. Untuk gubernur atau wali kota, bukan wali kota. Gubernur lah. Bukan lah, kalau itu kan kabupaten masuknya. Ya makanya gubernur kan, provinsi. Ya bupatinya lah. Ya kan dikontrol oleh gubernur semuanya Majalengka. Kayak kemarin kasus Indramayu juga melalui gubernur kan? Emang bupatinya enggak? Ya bupati, ya kalau Cirebon dipimpin wali kota Cirebon kan? Iya. Kalau Majalengka? Bupati dong harusnya. Bupati Majalengka. Iya. Kalau Indramayu? Bupati Indramayu. Ya harusnya kalau bupati Kuningan? dong. Ya bupati dong. Kabupaten. Ya pokoknya untuk yang inilah bisa jadi proyeksi tuh. Pendapatan daerah kan? Tinggal dibagusin aja kan? Telaga Biru itu walaupun segitu, wah enak kan itu kemarin tuh ya? Itu bagus banget itu. Tapi itu kan di pinggir rumah warga sih. Ya. Kalau nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan mau dibikin itu harus dibuat parkir karena sebenarnya masalahnya wisata itu tempat parkir Mas. Iya makanya tempat parkir. Selain tempat bisa dikelola oleh lingkungan kan? Iya. Ini. Iya. Waalaikumsalam.